Suamiku pewaris utama. Bab 2. Terungkap. Ayah juga senang. Selama ini ayah diam saja, tapi setelah melihat perlakuan Hendy pada keluarga kita, khususnya nenek, ayah jadi sangat dendam padanya. Sambung Danish ikut memanaskan suasana. Semoga Garvin segera menemukan orang yang akan membuat si brengsek itu mendapatkan balasannya. Ujar Jadira pula dalam hati. Sementara itu, setelah Hendy resmi pergi dan berpisah dengan Jadira, di luaran sana, barulah Hendy merasa bingung. Mau tidur di mana pada malam harinya? Selama ini, dia tidak mempunyai tempat tinggal lain di kota B, selain menumpang hidup dengan keluarga Jadira. Selama setahun lebih, Hendy seperti kehilangan memori dalam kepalanya. Tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dari mana dia berasal, dan siapa kedua orang tuanya. Semua itu masih menjadi misteri bagi Hendy. Itu semua telah hilang dari ingatannya. Apa penyebab semua itu terjadi, dia juga tidak begitu mengingatnya. Sungguh tragis hidupku ini. Kemana lagi aku harus melangkah? Gumam Hendy putus asa. Apakah aku harus tidur di kolong jembatan, atau di emperan toko ini? Di kota ini, aku tidak mempunyai teman seorang pun, selain orang-orang yang selalu merundungku. Sial. Gerutunya kesal. Jam pada saat itu, menunjukkan hampir pukul 2 sore. Itu diketahui, setelah dia melihat HP jadulnya. Pantas aja perutnya sudah mulai merasa lapar lagi, karena waktu di kafe, dia makan tidak begitu banyak, disebabkan menunya tidak sesuai dengan selera Hendy, karena saat itu hanya ada goreng kentang dan jenis makanan dessert lainnya. Mau memesan makanan tidak akan mungkin. Karena dia tidak mempunyai uang sepeser pun. Di dompetnya hanya ada 2 kartu ATM usang, itu pun sudah agak kabur, karena lama tidak digunakan atau tidak pernah digunakan sama sekali oleh Hendy. Kartu itu warnanya tidak seperti biasa, agak kekuningan atau cenderung kuning. Ada juga sebuah kartu berwarna hitam, tapi tentu saja tidak ada saldo di dalamnya, pikir Hendy. Hendy sendiri tidak tahu jenis apa kedua kartu itu. Yang dia tahu, samar-samar Hendy mengingat, bahwa dia pernah menggunakan salah satu dari kartu itu. Tapi entah kapan dan di mana. Namun tidak berhasil. Kartu itu didapatkannya dari seorang wanita cantik, yang pernah sekali menemuinya dengan sengaja, yang dengan serta-merta memberikannya pada Hendy dengan sikap hormat. Setelah memberikan kartu itu, perempuan tersebut langsung pergi. Tapi sebelum pergi, perempuan tersebut sempat berucap, "Selamat datang Tuan Muda." Hanya 4 penggal kata itu yang keluar dari mulut perempuan cantik misterius tersebut. Hendy yang masih kebingungan, tanpa dia sadari, menerima kedua kartu berlainan warna itu, kemudian memasukkannya ke dalam dompet lusuhnya, dan tidak pernah lagi keluar dari dalam dompetnya. Setelah kejadian setengah tahun lebih itu, Hendy tidak pernah lagi bertemu dengan perempuan misterius tersebut. Kini 7 bulan telah berlalu, sejak dia menerima kedua kartu itu, ada timbul keinginan dalam hatinya, untuk melihat kartu itu lagi, tapi dia mengurungkannya. Setelah melihat kanan-kiri, Hendy memutuskan untuk terus menyusuri jalanan kota B. Sehingga tanpa disadari oleh Hendy, ia telah sampai di sebuah taman kota yang cukup ramai. Setelah memperhatikan area sekitar, Hendy menemukan satu tempat duduk yang cukup terisolir, tapi suasananya sangat teduh, berada di bawah pohon rindang, yang terawat dengan baik. Kemudian Hendy duduk di bawah pohon rindang tersebut, sambil memperhatikan areal di sekitarnya. Pandangannya nanar melihat sekitar. Walaupun saat itu jam baru menunjukkan pukul 2,15 sore. Tapi sudah banyak orang yang berada di taman kota itu, hanya sekedar untuk ngadem. Hampir setengah jam Hendy duduk di situ. Perutnya semakin keroncongan, rasa haus pun melanda tenggorokannya.
Sial. Kenapa aku lupa tadi, tidak membawa walau sekedar air minum. Sial. 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 Gerutu Hendy terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Tangannya menggapai ranting kecil, yang baru saja terjatuh dari pohon rindang itu. Dengan kepala menunduk, ke arah ranting tersebut. Tapi sebelum tangannya sampai, sebuah suara mengagetkannya. Tentu saja Hendy terkejut, mendengar sebuah suara yang tiba-tiba datang itu. Bergegas Hendy mendongakkan kepalanya, ke arah suara yang barusan tadi dia dengar. Ketika Hendy menegakkan kepalanya, baru terlihat dengan jelas. Ada sesosok perempuan sangat cantik, tengah berdiri di depannya, sambil menyodorkan sebotol air minum kemasan yang terlihat mahal. "Kau?" ujar Hendy terkejut. "Selamat sore Tuan. Boleh aku duduk di sini?" tanya perempuan cantik dan agresif berpakaian kasual itu, kepada Hendy dengan suara lembut. "Silakan," jawab Hendy dengan ramah sekenanya, sambil mengambil air minum kemasan itu dengan terburu-buru. Kemudian meminumnya sampai habis. Setelah perempuan cantik itu duduk berhadapan dengan Hendy. Untuk sesaat, Hendy tidak bisa membuka suara. Barulah setelah hampir 30 detik, Hendy baru bisa menguasai diri. "Sebenarnya kamu ini siapa, dan untuk apa kamu terus mengikutiku?" tanya Hendy, mencoba mencari tahu, siapa sebenarnya perempuan misterius yang ada di depannya itu. Sudah 2 kali perempuan itu menemui Hendy. Pertama kali ketika memberikan 2 kartu kepadanya, dan yang kedua adalah saat ini. "Tuan tentu tidak mengenalku. Tapi aku mengenal Tuan dengan baik," jawab perempuan itu cukup elegan. "Tolong jelaskan apa maksudnya ini?" tanya Hendy penasaran. "Baiklah. Aku akan berkata dengan jujur pada Tuan," jawab perempuan cantik itu menggantung. "Tapi aku mohon Tuan tidak memotong penjelasanku," tegas perempuan cantik itu memaksa. "Baiklah," jawab Hendy singkat. "Aku Ivory Sanders, orang kepercayaan Tuan Besar Mahesa Birawa, sekaligus sekretaris perusahaan raksasa Birawa Group. Aku ditugaskan oleh Tuan Birawa, untuk terus mengawasi Tuan Muda Hendy, dan mencari tahu, akan kebenaran diri Tuan, juga kehidupan Tuan di kota B ini. Tuan Muda telah pergi meninggalkan rumah selama 15 tahun, sejak Tuan berumur 10 tahun, Tuan dikabarkan telah diculik oleh sindikat perdagangan manusia. Tuan Besar, juga kedua orang tua Tuan, terus berusaha mencari di mana keberadaan Tuan. Tapi selama 12 tahun, keberadaan Tuan tidak bisa ditemukan. Hingga kedua orang tua Tuan depresi dan meninggal. Tinggallah kakek Tuan sendiri, hidup sebatang kara di kota J. Tapi selama 3 tahun terakhir ini, kakek Tuan terus mencari di mana keberadaan Tuan, untuk memastikan apakah Tuan sudah mati atau masih hidup. Akhirnya keberadaan Tuan berhasil ditemukan, setelah mendapat berita dari seseorang, bahwa Tuan masih hidup. Tapi orang itu tidak mau menunjukkan, di mana keberadaan Tuan, hingga pada suatu ketika, secara tidak sengaja, orang-orang Tuan Besar melihat diri Tuan di pasar. Pada saat itu, Tuan sedang memakai baju tidak berkancing, hingga kalung yang Tuan pakai, terlihat oleh mereka. Kalung yang Tuan pakai, sama persis seperti gambar yang ada di HP mereka. Berita itu tentu saja menggembirakan Tuan Besar. Tapi untuk memastikan kebenarannya, Tuan Besar tidak terburu-buru menemui Tuan. Dia mengutusku untuk menyelidiki kebenaran berita Tuan, melalui ku juga orang-orangnya. Jadi selama setahun lebih, aku terus memantau Tuan, untuk memastikan, bahwa Tuan memang orang yang aku cari selama ini. Walau wajah Tuan banyak berubah. Tapi kalung yang Tuan pakai tidak bisa menipu kami, bahwa Tuan memang benar adalah cucu tunggal Tuan Mahesa Birawa, pengusaha kakap di negara ini, bahkan dunia. Untuk lebih memastikan kebenarannya,
dengan menggunakan teknologi canggih yang dimiliki oleh jaringan Tuan Besar. Kami berhasil mendapatkan sampel darah juga rambut Tuan Muda. Melalui darah, juga rambut itulah, Tuan Besar melakukan tes DNA, untuk memastikan kebenarannya. Setelah memastikan dengan tes DNA itu, barulah Tuan Besar yakin, bahwa Tuan Muda adalah keturunannya. Maka Tuan Besar memerintahkanku untuk memberikan kedua kartu debit itu kepada Tuan. Saldo awalnya masing-masing kartu itu, berisi 25 miliar dolar. Jadi untuk kedua kartu, totalnya 50 miliar dolar. Apakah kedua kartu itu masih Tuan pegang? Tanya Ivory Sanders menyelidik. Apa? 50 miliar dolar. Teriak Hendy sedikit kuat. Benar Tuan. Setiap bulan, Tuan Besar terus menambah saldo di kedua kartu itu. Jadi diperkirakan selama setahun ini, jumlah saldo di kedua kartu Tuan sudah melebihi dari 50 miliar dolar. Uang itu tersimpan di 2 buah bank komersial di negara ini, yang terjamin keamanannya. Tuan bisa mengecek saldo Tuan di kedua bank dimaksud. Kata sandinya adalah tanggal lahir Tuan sendiri. Jadi kedua kartu itu sangat berharga. Tanya Hendy masih belum percaya juga. Apakah Tuan tidak ingat, atau pura-pura tidak ingat, bahwa 7 bulan lalu, Tuan pernah mencoba menggunakan salah satu kartu itu, untuk sekedar membeli makanan ringan. Tapi tidak berhasil. Ejek Ivory Sanders merasa geli. Benar Tuan. Kartu kuning keemasan itu bernama Diamond Card, yang dikeluarkan oleh Bank Up, merupakan anak perusahaan Cup, yang berpusat di sebuah kota besar Asia. Kartu itu bisa digunakan di kurang lebih 1.700 perusahaan, dan sudah diterima di 162 negara. Penggunaannya tidak dibatasi jumlah penarikan atau debit ketika berbelanja. Kartu itu juga bisa digunakan sebagai alat pembayaran di jutaan merchant, dan penarikan tunai ATM, di 141 negara di seluruh dunia. Ivory berhenti sejenak untuk mengambil nafas, setelah itu melanjutkan kembali penjelasannya. Kartu kedua adalah yang sering dikenal dengan Black Card. Dikeluarkan oleh Bank Amex. Pada awalnya, hanya berfungsi sebagai cash card. Tapi untuk Tuan, berlaku pengecualian sendiri. Di negara ini, hanya ada 3 orang yang memegang Diamond Card itu. Salah satunya adalah Tuan. Sedangkan Black Card itu, baru ada 5 orang. Itu pun berbeda-beda saldonya. Untuk pemegang kartu dengan jumlah saldo terbanyak adalah Tuan sendiri. Jelas Ivory mengakhiri penjelasannya. Keadaan hening sejenak. Ternyata aku ini keturunan orang kaya, gumam Hendy lirih, tapi sempat terdengar oleh Ivory. Benar Tuan Muda. Anda adalah pewaris tunggal keluarga Birawa. Tuan adalah cucu satu-satunya dari Tuan Besar yang masih hidup. Ceritanya sangat panjang Tuan. Tapi dari ceritaku ini, Tuan bisa menyimpulkan sendiri, siapa Tuan sebenarnya. Tuan Besar sangat berharap, bisa bertemu dengan Tuan. Tapi saat ini, kondisi tubuh Tuan Besar, sudah tidak memungkinkan lagi untuk bepergian jauh. Jadi siapa yang menjalankan perusahaan orang tua itu? Tanya Hendy penasaran. Selama ini, yang menjalankan perusahaan raksasa Birawa Group adalah aku, dan sepupuku, Evan Sanders. Dia bertugas sebagai manajer umum di sana. Kami berdua adalah orang kepercayaan Tuan Birawa sendiri. Untuk sekedar mengingatkan Tuan. Perusahaan raksasa Birawa Group, adalah sebuah perusahaan multi-usaha, yang bergerak di berbagai bidang. Antara lain pertambangan, emas, batu bara, nikel, dan minyak bumi. Perbankan, properti, perdagangan barang dan jasa, retail, hotel, rumah sakit, restoran, pengembangan kota, transportasi darat, laut dan udara, juga entertainment dan masih banyak lagi.
Birawa Group sendiri mempunyai ratusan anak perusahaan, yang tersebar di berbagai kota besar dan negara. Di kota B ini saja, ada 10 anak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang. Tuan bisa mengeceknya nanti satu persatu, ujar Ivory santai. Di kota B ini, tentu Tuan pernah mendengar nama The Golden City. Itu adalah kota yang dikembangkan oleh Tuan Besar Birawa untuk Tuan Muda. Letaknya tak jauh dari kota ini. Di dalamnya terdapat 5 buah restoran besar, dan belasan restoran kecil. Salah satunya yang paling eksklusif, yang tidak sembarang orang bisa masuk ke sana, adalah Top Sky Restaurant. Terdapat juga 4 buah hotel bintang 5, dan belasan hotel bintang 4 ke bawah. Perkantoran, ribuan toko untuk disewakan, dan juga ada ratusan toko ternama, yang menjual berbagai produk kelas dunia, atas nama Tuan Muda sendiri. Di kota itu, terdapat juga villa yang sangat terkenal. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa tinggal di sana. Villa itu terletak di atas bukit yang sangat asri, dengan pemandangan langsung ke arah kota, laut juga landscape perbukitan nan hijau. Salah satu villa terbesar dan termegah, yang terletak di tengah villa lain, seluas 2.500 meter, dengan luas tanah sekitar 6.000 meter persegi, adalah milik Tuan Muda Birawa. Villa tersebut menghadap timur, tertuju langsung ke pusat kota. Sebelah kanannya, menghadap laut dengan airnya yang jernih, dilengkapi dengan fasilitas yang sangat bagus. Boleh dikatakan, seluruh kota dan bangunannya itu, adalah milik Tuan Muda. Karena kepemilikan sahamnya, dipegang 100% oleh Tuan dan atas nama Tuan Muda sendiri. Untuk lebih jelasnya, silakan Tuan mengunjungi kakek Tuan di kota J. Kebetulan beliau memang sangat merindukan Tuan, setelah belasan tahun lebih menghilang. Ujar Ivory mengakhiri kata-katanya. Hendy tentu saja terpana mendengar semua cerita itu. Baginya itu seperti dongeng. Setelah sekian lama berpikir, Hendy mulai mengingat akan jati dirinya, tapi masih samar, karena semua ingatannya terdahulu belum pulih sepenuhnya. Kalau Tuan izinkan, aku ingin melihat kalung yang Tuan pakai itu. Ujar Ivory memohon. Oh tentu saja. Tapi sebentar. Untuk apa kamu mau melihatnya? Tanya Hendy ragu-ragu. Tuan izinkan saja. Nanti setelah itu akan aku kembalikan. Jawab Ivory tenang. Hendy bergegas melepas kalung yang selama ini dipakainya, dan memberikannya pada Ivory. Dia percaya saja pada apa yang akan dilakukan olehnya. Sementara Ivory mengamati kalung itu, pikiran Hendy terbang kemana-mana, hingga sampai pada kenangan saat dia masih menjadi suami Jadira dulu. Setelah beberapa saat Ivory mengamati kalung Hendy itu, dia mengeluarkan satu kotak kecil dari dalam tasnya, yang terbuat dari kayu jati berukir indah, dan membukanya. Sejurus kemudian Ivory mengeluarkan isinya. Hendy terkejut dengan apa yang dilihatnya. Sebuah kalung yang mirip dengan kalung miliknya, keluar dari dalam kotak kayu itu. Ivory segera memencet tombol kecil di masing-masing sisi kalung tersebut. Tiba-tiba ujung kedua kalung tersebut terbuka dan Ivory segera menyatukannya. Pas! Ujar Ivory senang, ketika kedua anak kalung itu menyatu, dan memunculkan sebuah nama yang selama ini menjadi misteri. Berarti benar dugaanku, dan tidak sia-sia pencarianku selama ini. Batin Ivory senang. Tuan Muda Hendy Mahesa Birawa. Putra tunggal Tuan Bima Birawa dan Nyonya Ambarwati, cucu Tuan Besar Mahesa Birawa. Akhirnya aku menemukan Tuan. Apa? Jadi aku mempunyai nama keluarga juga. Aku pikir cuma Hendy saja. Seru Hendy takjub. Benar Tuan. Nama belakang Tuan adalah Mahesa Birawa yang merupakan nama kakek Tuan. Aku masih belum mengerti tentang semua itu. Beri aku waktu. Jawab Hendy bingung.
Aku akan mendampingi Tuan, kapanpun Tuan butuhkan. Karena aku ditugaskan untuk menjadi pendamping Tuan. Jawab Ivory tenang. Kemudian mengajukan pertanyaan. Kalau boleh tahu, siapa saja yang telah melihat kalung itu Tuan? Tanya Ivory khawatir. Hanya kakek Wolf. Tapi sekarang dia sudah meninggal. Bagaimana dengan istri Tuan? Kami sudah bercerai. Dia sekarang mantanku. Oh maafkan aku Tuan. Mantan istriku tidak pernah mengetahui, bahwa selama ini aku memiliki kalung itu. Kenapa bisa demikian? Itu semua terjadi karena selama 1 tahun lebih menikah dengannya. Jadira tidak pernah mengizinkan Handy untuk menyentuhnya. Jadi sejatinya, pernikahan mereka hanya ada di atas kertas dan hanya status saja. Handy juga sangat tertutup pada Jadira. Dia jarang sekali berkomunikasi dengan Jadira secara pribadi. Tidur pun mereka tidak sama. Jadira tidur di kamar besar dan bagus. Sementara Handy tidur di kamar belakang yang layak disebut gudang. Itulah yang sebenarnya terjadi, dan dialami oleh Handy. Dengan ini sudah tidak ada keraguan lagi tentang diri Tuan. Hari ini juga, nama besar Tuan akan dipulihkan, dan dicatat di keluarga Tuan Besar Mahesa Birawa, sebagai pewaris tunggal yang sah bisnis keluarga Birawa. Selamat datang dan selamat kembali Tuan Muda. Ujar Ivory sambil menunduk hormat. Sejujurnya aku masih tidak bisa menerima kenyataan ini Nona Sanders. Handy masih menyangkal tentang dirinya. Tuan Muda jangan panggil aku Nona. Aku bawahan Tuan, asisten pribadi Tuan. Tidak layak bagiku mendapat kehormatan itu. Jadi kumohon, panggil saja aku Ivory atau nama keluargaku Sanders. Sangga Ivory merendah. Baiklah kalau begitu. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Ivo saja. Apakah kau setuju? Tanya Handy sambil tersenyum. Terserah Tuan saja. Jawab Ivory malu-malu, kemudian melanjutkan berkata. Tuan tentu saja lapar dan haus. Mari kita makan di rumah makan yang tak jauh dari sini. Tawar Ivory terus terang. Tanpa menjawab, mengiyakan atau tidak, Handy berdiri dari tempat duduknya, dan beranjak ingin menuju rumah makan itu. Tuan, apakah Tuan ingin jalan kaki? Rumah makan itu jaraknya sekitar 800 meter. Apakah Tuan yakin? Jadi, tanya Handy heran. Kita naik mobil saja Tuan. Aku membawa mobil sendiri, yang diparkir di sana. Jawab Ivory santai dan melanjutkan kalimatnya. Itu mobilku Tuan. Mari. Kata Ivory sopan, mempersilakan Handy untuk masuk ke mobilnya. Tak membutuhkan waktu lama, mereka berdua sudah berada di jalan menuju restoran, yang berada di ujung jalan yang mereka lalui itu. 1 jam setelah mereka berada di rumah makan itu. Singkat cerita acara makan mereka pun selesai. Jam pada saat itu menunjukkan angka pukul 3.30. Jadi masih ada waktu 1,5 jam lagi, untuk mengurus masalah kartu di salah satu bank ternama di kota B itu. Handy dan Ivory menuju salah satu bank di mana uang pribadi Handy dipercayakan di sana. Tapi saat itu, Ivory mendapat telepon dari Tuan Birawa untuk kembali ke kota J segera. Jadi otomatis dia tidak bisa mendampingi Tuan Mudanya untuk mengurus kartu debitnya itu. Tapi sebelum dia meninggalkan Handy di halaman bank up yang sangat terkenal di kota tersebut, Ivory terlebih dahulu mengirim SMS kepada Presidir Bank Up untuk menyambut tamu VVIP mereka. Mendapat SMS dari orang penting Birawa Group, tentu saja Presidir Bank Up sangat terkejut sekali. Dia buru-buru turun ke lantai bawah untuk menyambut tamu VVIP mereka. Tapi sebelum Presidir datang, terjadi sebuah insiden kecil pada Handy. Dikarenakan ketika itu, dia berpakaian seadanya. Bercelana jeans belel, dan berbaju sedikit lusuh,
karena dia belum sempat berganti baju, atau membeli baju baru. Berhenti. Hardik, salah seorang satpam berwajah asing, mengejutkan Hendy. Dia mengira Hendy adalah seorang pengemis. "Siapa?" "Aku," jawab Hendy sambil menunjuk diri sendiri. "Kalau bukan kamu, siapa lagi? Dasar pengemis. Pergi," bentaknya keras. "Aku bukan pengemis atau apapun. Aku kesini karena ingin bertemu dengan manajer Carlos atau apalah namanya itu," bantah Hendy jengkel. "Apa kau bilang? Pengemis gembel sepertimu ingin bertemu dengan Tuan Carlos, presidir bank up ini? Jangan mimpi kau," kata satpam itu menghina Hendy, sambil mendorong tubuh Hendy agar pergi dari bank itu. Tubuh Hendy terdorong mundur, dan hampir terjatuh, karena dia tidak menyangka akan mendapat perlakuan keras seperti itu, ketika pertama kali mendatangi bank tempat uangnya disimpan. Setelah menenangkan diri, Hendy maju melangkah, menuju satpam yang tadi mendorongnya. Tangan Hendy terkepal erat, pertanda ingin menghajar satpam yang arogan tersebut. Kemudian Hendy mencengkeram baju satpam dan berniat ingin memukulnya. "Berhenti. Apa yang kau lakukan?" Hardik, seorang perempuan muda, kisaran 23 tahun, menghentikan aksi Hendy. Hendy menurunkan tangannya yang tadi ingin memukul satpam itu, ketika mendengar hardikan keras dari orang yang baru datang tersebut. "Ada apa ini?" tanya manajer itu tidak senang. "Nona Zelina," jawab satpam itu ketakutan. "Ini ada pengemis gembel, yang mengaku ingin bertemu dengan Presiden Carlos. Saya hanya mencoba menghentikannya saja. Dari bajunya saja sudah terlihat, dia bukan nasabah, tapi pengemis yang ingin mendapatkan sisa makanan di bank ini," ujar satpam itu enteng membela diri. Terlihat benar bahwa dia ingin menjilat manajer keuangan bank up tersebut, dengan harapan akan mendapat pujian ataupun bonus akhir tahun yang besar. Nona Zelina mengamati sejenak penampilan Hendy. Dari atas sampai ke bawah, celana panjang yang dikenakannya, memang sudah usang. Baju yang dipakainya pun juga lusuh. Tidak memakai sepatu, tetapi sandal yang sudah tidak baru lagi. Tidak perlu bertanya lagi. Zelina sudah bisa menyimpulkan, bahwa Hendy memang pengemis gembel, yang mencoba peruntungan di bank ternama itu untuk mencari makan. "Seret dia dari sini. Panggil kawan-kawanmu yang lain," perintah Zelina tiba-tiba. "Kalau masih melawan, patahkan tangannya," sambungnya lagi. Begitu mendapat perintah dari Nona Zelina, satpam yang tadi bersih tegang dengan Hendy, memanggil 3 rekannya yang lain, untuk membantunya. 3 orang satpam penjaga bank itu, bergegas datang, setelah dipanggil oleh pimpinan mereka, dan langsung bertindak mencoba menangkap Hendy. Ketika tubuh Hendy sudah berhasil mereka pegang, mereka berniat ingin menyeretnya keluar dari pelataran bank up tersebut. Orang-orang yang ada di dalam bank tersebut, mendengar keributan itu, dan mencoba mencari tahu apa yang telah terjadi. Begitu juga dengan orang-orang yang berlalu lalang di jalan. Mereka juga berhenti, ingin mencari tahu, apa yang sebenarnya terjadi di pelataran bank tersebut. Apakah ada pencuri atau perampok di bank yang terkenal aman itu? Pikir mereka. Kalau benar laki-laki yang sedang dikepung 4 orang satpam itu seorang pencuri, maka nasibnya sangatlah apes, bukannya dapat, tapi malah akan babak belur, dihajar oleh penjaga bank itu. Tubuh Hendy yang sudah dipegang oleh 4 orang satpam bank, menegang, kemudian tiba-tiba dengan sekali hentakan, keempatnya terlempar ke segala arah. Orang-orang yang melihat kejadian itu terheran-heran. Bagaimana seorang Hendy yang kelihatan lemah itu, bisa membuat keempat satpam terlempar, tanpa mampu melakukan perlawanan sedikitpun. Nona Zelina yang masih ada di situ pun, menjadi sangat terkejut. Dia tidak menyangka,
Orang yang diremehkan dan dipandang rendah sedari tadi, bisa mengalahkan 4 orang satpam yang terlatih. Melihat keempat satpam bank tidak berdaya, Nona Zelina menggunakan trik kotor dengan berteriak, "Pencuri! Tolong tangkap dia! Dia mencoba merampok bank ini. Cepat panggil polisi!" Teriaknya kuat-kuat kepada orang-orang yang ada di jalanan juga di dalam bank. "Hentikan!" teriak seseorang dengan suara berat. Orang-orang yang mencoba menangkap Hendy mundur, begitu melihat seorang pria parubaya keluar dari pintu bank. "Apa yang kalian lakukan?" ujarnya marah. "Siapapun dia, jangan bertindak gegabah," ujarnya lagi menakutkan keempat satpam, juga Nona Zelina. Kemudian pria parubaya tersebut mengamati Hendy, dari atas sampai ke bawah. Dia tidak mendapati bahwa Hendy adalah tamu terhormat yang ingin ditemuinya. Tapi sebagai orang yang berpengalaman puluhan tahun, lelaki parubaya tersebut mencoba bersikap ramah pada Hendy. "Kalau boleh tahu, ada keperluan apakah Tuan datang ke bank up ini?" tanya lelaki parubaya itu sesopan mungkin. "Apakah Anda yang bernama Tuan Carlos?" Hendy balik bertanya, tanpa menjawab pertanyaan lelaki parubaya itu terlebih dahulu. Dengan sikap profesionalnya, lelaki parubaya itu menyahut, "Ya, saya Carlos. Kalau boleh tahu, dengan siapa saat ini saya berhadapan? Dan ada keperluan apa Tuan datang ke bank ini?" tanya Tuan Carlos sekali lagi. "Apakah Anda sudah mendapat pesan dari Ivory Sanders, tentang akan datang seorang tamu di kantormu?" tanya Hendy sekali lagi, tanpa mau menjawab pertanyaan Tuan Carlos. Mendapat pertanyaan seperti itu, tubuh Tuan Carlos menggigil. Kemudian buru-buru berjalan ke arah Hendy. Begitu sampai Tuan Carlos langsung membungkukkan badannya 90 derajat ke arah Hendy. "Tuan Birawa, mohon maafkan orang tua yang tidak tahu diri ini, yang tidak menyambutmu sebagaimana mestinya." Tuan Carlos berkata sesopan mungkin, karena dia tahu apa jadinya kalau Hendy marah. Nona Zelina dan 4 orang satpam, juga orang-orang yang berkerumun di sekitaran bank up itu, dibuat terkejut oleh tingkah laku Tuan Carlos, yang terkenal tidak akan mau tunduk pada siapapun. Tapi hari ini, mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Tuan Carlos menundukkan kepalanya pada seorang gembel atau pengemis yang tadi coba diusir oleh 4 orang satpam itu. Nona Zelina mencoba mencerna keadaan. Kemudian memberanikan diri untuk bertanya pada atasannya. Tuan Carlos. Apakah Anda tidak salah menundukkan kepala kepada orang ini?" tanya Zelina masih tidak percaya. "Diam." Bukan jawaban yang didapat, malah hardikan keras yang diterimanya. Dia sangat malu mempunyai karyawan yang tidak bersikap sopan kepada nasabah penting di hadapannya. Sepanjang karirnya, sebagai presiden direktur sebuah bank ternama, yang notabene saham 704-nya dimiliki oleh Birawa Group, di mana Nona Ivory Sanders bekerja di sana. Baru kali ini mempunyai kesempatan untuk bertemu secara langsung dengan orang sangat penting dari perusahaan Birawa Group. Ditambah lagi hari ini, pewaris satu-satunya Birawa Group tersebut datang berkunjung ke bank yang boleh dikatakan miliknya. Mendapat tamparan yang keras itu, wajah Nona Zelina bengkak. Hilang sudah kecantikannya. Dengan air mata berlinang, Nona Zelina masih berani maju untuk komplain, kenapa malah dia yang dibentak, bukan Hendy. Tetapi sebelum sempat bertanya, Tuan Carlos kembali membentaknya, hingga membuat Nona Zelina terkejut bukan main. Kemudian dengan perlahan Tuan Carlos berkata, "Tahukah kau, siapa dia? Dia Tuan Birawa, orang yang seharusnya tidak boleh kau singgung. Ngerti kau?" bentak Tuan Carlos lirih sambil menahan marah. Mendengar penjelasan itu, tubuh Nona Zelina menggigil.
Sebagai seorang profesional, yang sudah berkecimpung di dunia perbankan cukup lama, Zelina tentu tahu, siapa-siapa saja nasabah yang datang ke bank tempatnya bekerja. Salah satu nasabah yang paling dihormati, dan ditakuti oleh seluruh karyawan, termasuk presidir bank up itu, adalah Tuan Birawa. Zelina mengetahui siapa Tuan Birawa itu. Tidak ada satu keluarga pun yang berani berurusan dengannya. Aset perusahaannya dengar-dengar mencapai angka triliunan dolar. Satu kata darinya saja, mampu membuat satu keluarga, atau perusahaan yang menentangnya, bangkrut hanya dalam 1 menit. Orang-orang terbaiknya tersebar di seluruh negeri. Gangster terkuat di negara itu pun, tunduk dan bekerja padanya. Pengawal-pengawalnya, adalah orang-orang pilihan. Yang dipilih dari berbagai disiplin ilmu dan keterampilan. Ada ribuan pengawal yang berasal dari perguruan bela diri ternama dunia. Ada yang dari pensiunan tentara, atau yang masih aktif, tapi memilih keluar dari kesatuannya, dan bekerja padanya. Ada juga ribuan pengawal, yang berasal dari kuil yang sudah tersohor namanya, yang menguasai berbagai keterampilan, jurus mematikan tangan kosong, maupun dengan senjata. Keberadaan mereka, telah membuat perusahaan Birawa Group yang dikomandoi oleh Tuan Mahesa Birawa, menjadi sebuah perusahaan, dengan kekuatan yang menggurita di dunia. Tidak ada yang tidak tunduk dan gentar, mendengar namanya. Apalagi hanya seorang Zelina yang angkuh dan sombong itu. Habislah sudah karirnya. Hanya tinggal menghitung menit, keberadaannya akan sirna dari pandangan mata. Begitu juga dengan keempat penjaga arogan itu. Di tempat lain, keempat pengawal atau penjaga yang tadi berurusan dengan Hendy, juga menggigil ketakutan, setelah melihat bagaimana seorang presiden direktur bank ternama di kota B, merendahkan diri, dan begitu hormat pada orang yang mereka panggil pengemis itu. Habislah kita. Keluh mereka putus asa. Kalian berempat dipecat. Kemasi barang-barang kalian. Aku sudah menghubungi pihak otoritas kota, untuk menahan kalian di sana, gertak Presidir Carlos geram. Mendengar kata-kata itu, keempat pengawal tersebut, datang tergopoh-gopoh menuju Hendy. Kemudian mereka memegang kakinya, memohon ampun agar mereka tidak dipecat dan dilaporkan ke pihak otoritas kota. Tuan, siapapun Anda, tolong maafkan kami. Kami salah, kami bodoh, yang tidak tahu tingginya langit. Kami janji, tidak akan bersikap sombong lagi. Tolong Tuan maafkan kami. Ujar mereka serempak memohon maaf. Hendy yang mendapat perlakuan itu, melangkah mundur, tidak mau meladeni ocehan mereka. Dia lebih memilih untuk segera menyelesaikan urusannya di bank tersebut. Tapi sebelum dia melangkah, dia melirik ke arah Nona Zelina dengan ekspresi tidak senang. Tuan Carlos yang melihat isyarat itu cukup mengerti, bahwa Hendy menginginkan tindakan lebih pada manajer yang sombong itu. Mulai hari ini kamu juga dipecat tanpa pesangon. Kemasi juga barang-barangmu, dan ambil gaji juga bonus bulanan untuk bulan ini. Perintah Tuan Carlos tegas, sambil melangkah pergi. Lalu mendampingi Hendy untuk masuk. Orang-orang yang ada di dalam bank, semuanya terdiam. Walaupun mereka belum tahu siapa sebenarnya Hendy, tapi keberadaan presidir bank tersebut, yang berjalan di samping Hendy, mengisyaratkan bahwa Hendy bukanlah orang sembarangan. Seorang presidir saja begitu hormat pada lelaki yang berpakaian lusuh itu, ditambah lagi ada koyakan kecil di lengan bajunya, akibat ditarik oleh para penjaga tadi. Tapi aura yang ditimbulkannya, membuat orang-orang yang memandangnya dibuat tunduk, dengan pandangan ngeri. Hasilnya, mereka ikut-ikutan menundukkan kepala ke arah Hendy, dengan sikap hormat. Tidak ada yang tidak takluk, melihat kejadian itu. Walau di hati mereka bertanya-tanya, siapa gerangan orang yang berjalan di samping presidir itu. Dari pakaian yang dikenakannya,
tidak menggambarkan bahwa dia orang kaya, atau orang penting di kota B. Tapi kenapa Tuan Carlos begitu menghormatinya? Ah sudahlah, tak guna juga terus memikirkannya, batin mereka dalam hati. Sementara itu, Hendy telah sampai di ruang kerja Tuan Carlos yang cukup luas dan bersih. Sesaat setelah mereka masuk, Tuan Carlos mempersilahkan Hendy untuk duduk di sofa, sedangkan dia sendiri berjalan ke arah interkom kantor, untuk memanggil seseorang. Tuan Carlos memanggil manajer bank untuk datang. "Segera ke ruanganku. Sekarang." Perintahnya tegas. Begitu mendapat panggilan dari presidir bank yang tidak biasanya itu, manajer bank tergopoh-gopoh datang, memenuhi panggilan presidirnya. Begitu dia masuk, presidir bank tersebut terlihat berdiri di samping mejanya, dengan tangan dijalin ke depan satu sama lain. Terlihat seperti memegang suatu benda kecil berwarna kuning emas. Sikapnya begitu hormat pada Hendy. Melihat pemandangan itu, tentu saja manajer bank tersebut terkejut, tapi dia takut bertanya, maka dia diam saja. Siapa dia? Kenapa Tuan Presidir begitu merendah di hadapannya? Batin manajer bank tersebut dalam hati. "Nona Stefani, tolong periksa kartu ini," pinta Presidir masih dengan sikap sopan. Manajer Stefani menunduk ke arah Presidir Carlos tanpa menyahut. Tapi dia bergegas datang mengambil kartu dimaksud. Kemudian dia memasukkan kartu tersebut ke dalam mesin pendeteksi kartu yang ada di atas meja presidir. Alat pendeteksi kartu yang jarang digunakan oleh presiden tersebut menyala hijau, sesaat setelah manajer memasukkan kartu ke dalamnya. Pertanda meminta verifikasi dari pemilik kartu. Presidir Carlos mengambil alat itu, dan memberikannya kepada Hendy dengan sopan. Begitu Hendy memasukkan kata sandinya, seketika alat itu menyala kuning, meminta pihak bank untuk memasukkan kode banknya, untuk bisa membuka aplikasi seluruhnya. Begitu kode dimasukkan oleh sang manajer bank, terpampang angka yang sangat fantastis, dengan jumlah angka dan nol yang sangat banyak. Stefani melangkah mundur, hampir menjatuhkan alat pendeteksi kartu yang dipegangnya. Di alat itu tertera angka, IDR. 275.976.000.000. Ini luar biasa, teriak manajer bank Stefani terkejut. Mendengar kata yang tidak masuk akal dari manajernya itu, Presidir Carlos penasaran, dan ikut melihat angka yang tertera di mesin pembaca kartunya. Apa? Benarkah jumlahnya sebanyak itu? Teriaknya tanpa menyembunyikan keterkejutannya. "Tuan Birawa, terimalah hormat kami." Tanpa dikomando, Presidir Carlos membungkuk 90 derajat kembali ke arah Hendy, diikuti oleh manajer bank Stefani. Mereka tidak berani bersikap tidak sopan, atau menyinggung tamu yang sangat penting, di hadapan mereka saat itu. Yang ada di dalam hati mereka, hanya ada kata takjub dan takut. Mereka dengan setia menunggu apa yang akan dikatakan oleh Hendy. "Cairkan uang simpananku sebanyak 10 juta rupiah. Aku membutuhkannya sekarang," ujar Hendy mengagetkan mereka. "Cepat kau penuhi permintaan tamu penting kita." Perintah presidir seperti ingin mengambil perhatian Hendy. "Segera dilaksanakan Tuan," jawab manajer bank gugup. Kemudian buru-buru keluar dari ruangan itu. Di pihak Hendy sendiri, sejujurnya dia juga tidak percaya dan takjub, begitu mendengar saldo di kartu ATM-nya begitu banyak. Tapi dia memilih diam, walau dalam hati bersorak girang. "Kalian yang di sana, tunggulah pembalasanku," ujarnya penuh dendam. Bersambung.